Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang manajemen kinerja internasional. Perkenalkan, nama saya Nurul Yanustia, dan ada rekan saya, ada Muhammad Ridwan dan Muhammad Iqbal Malik. Manajemen kinerja internasional. Pengertian manajemen kinerja internasional. Yang pertama, kita membahas tentang manajemen kinerja dulu. Manajemen kinerja adalah suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dan atasan dengan tujuan untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Lalu, apa sih manajemen kinerja internasional? Manajemen kinerja internasional adalah proses yang memungkinkan perusahaan multitasking untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja anak perusahaan individu untuk menetapkan target dan tujuan. Variabel yang mempengaruhi kinerja internasional. Yang pertama itu adalah kompensasi, yang kedua sifat tugas, yang ketiga dukungan dari kantor pusat, yang keempat lingkungan kinerja, yang kelima penyesuaian budaya individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih dari Kak Liana yang sudah memberikan pembahasan dari materi slide 1, slide 2, slide 3 sampai slide 4. Yang slide 5 saya sendiri akan memberikan bahasan yaitu tujuan dan peran dari manajemen kinerja internasional.
Tujuan dan peran dari manajemen kinerja internasional yaitu satu, untuk memberikan umpan balik kepada manajer. Yang kedua, untuk mengembangkan data yang valid. Yang ketiga, untuk menyediakan sarana berkomunikasi. Yang keempat, untuk membantu manajemen dalam membuat debit. Yang kelima, untuk menyediakan sarana peringkatan karyawan tentang kinerja yang tidak memuaskan. Slide selanjutnya, slide 6. Slide 6 yaitu fungsi manajemen kinerja. Fungsi manajemen kinerja ada beberapa, yaitu pertama yang ke-1 planning. Planning yaitu fungsi perencanaan, merupakan salah satu fungsi dalam penyusunan suatu tujuan dan disertai dengan penyusunan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, organizing. Organizing yaitu fungsi yang biasa untuk organisasian. Organizing biasanya itu suatu fungsi pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau juga instansi. Yang ketiga, directing, yang biasa untuk di perusahaan itu untuk pengarahan. Directing merupakan sebuah fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara optimal. Yang keempat, controlling, untuk pengendalian di suatu perusahaan. Controlling merupakan segala fungsi pengawasan atau pengendalian kinerja disesuaikan dengan standarisasi yang telah ditetapkan pada suatu proses perencanaan. Slide ke-7 yaitu tujuan manajemen kinerja karyawan. Tujuan manajemen kinerja karyawan: 1. Membantu karyawan dalam mengidentifikasi sebuah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat melakukan pekerjaannya secara efisien, dan juga dapat mendorong mereka untuk melakukan tugas yang benar dengan cara yang benar. Kedua, meningkatkan sebuah sistem komunikasi dua arah antara supervisor atau manajer dan karyawan untuk dapat memperjelas ekspektasi harapan perusahaan mengenai sebuah peran dan akuntabilitas karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu hambatan untuk para kinerja yang sangat efektif dan menyelesaikan hambatan tersebut melalui pemantauan, monitoring, pembinaan, coaching, dan juga pengembangan development. Slide selanjutnya yaitu slide 8. Slide 8 ada tujuan manajemen kinerja secara khusus. Tujuan manajemen kinerja secara khusus: yang pertama, meningkatkan suatu motivasi yang komitmen karyawan. Yang kedua, memungkinkan individu untuk dapat mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepuasan kerja, dan mencapai potensi pribadi yang bermanfaat bagi individu dan suatu organisasi. Yang ketiga, menyediakan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran kerja. Yang keempat, memfokuskan perhatian kepada atribut dan kompetensi yang sangat diperlukan. Yang kelima, manajer dan karyawan membuat sebuah kesepakatan tentang rencana pengembangan. Yang keenam, memperdayakan para karyawan. Yang ketujuh, mempertahankan para karyawan yang berkualitas. Yang ke-8 yang terakhir, mendemonstrasikan bagaimana individu dapat menghargai karyawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ridwan di slide 9, 10, dan penutup. Syarat manajemen kinerja terdapat 7. Yang pertama, perusahaan juga harus memiliki strategi yang jelas dalam upaya mewujudkan tujuannya. Yang kedua, perusahaan memiliki suatu indikator kinerja utama yang terukur secara kuantitatif, memiliki target yang ingin dicapai, dan juga jelas batas waktunya. Yang ketiga,
terdapat sebuah kontrak kinerja di mana ukuran-ukuran kinerja dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara bawahan dan atasan. Yang keempat, terdapat siklus manajemen kinerja yang baku dan harus dipatuhi seluruh elemen perusahaan, yaitu berupa perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang kelima, terdapat pemberian reward and punishment yang sifatnya untuk membangun dan konsisten di dalam perusahaan. Yang keenam, adanya dedikasi kepemimpinan yang sangat kuat di tingkat atas atau top management sehingga perusahaan memiliki kinerja yang tinggi demi terwujudnya tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, penerapan suatu konsep manajemen berdasarkan kompetensi to fight man in the fight place demi mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik. Manfaat manajemen kinerja ada 12. Yang pertama, sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja pegawai. Yang kedua, sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan. Yang ketiga, untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Keempat, sebagai menunjang suatu kepemimpinan. Yang kelima, untuk dapat meningkatkan komitmen kerja pegawai. Keenam, sebagai upaya mempertahankan karyawan yang berkualitas. 7. Untuk mendorong dan mendukung kinerja para karyawan. 8. Sebagai dasar dari suatu objektivitas dan kejujuran dalam mengukur kinerja. 9. Untuk dapat memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja. 10. Untuk bisa memanfaatkan waktu secara berkualitas. 11. Untuk meningkatkan keterampilan para pegawai. Dan yang terakhir, untuk pengembangan diri karyawan. Thank you. Terima kasih.